Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya. Jadi 28 Oktober. Habis ini 29, kemudian 30. Besok kita ambil darah, Bu Yan. Bu Yan. Ah, telinganya. Mbak Herlina, selamat malam. Pakai saji ya. Mbak Laila Mandir Mudyajin. Mas Andro bahas emak-emak yang kena codot, Mas. Oke, oke. Ya sebelum ketipu codot boleh. Bahasanya kok keren, mak-mak ketipu jodoh. Boleh, boleh. Sampai ceritain dulu kenapa. Emaknya ceritanya gimana? Pasti cerita dari sebelah ya. Mbak Nela, bukan tidak ada masalah, Mas. Cuma tidak berisik saja. Waduh, keren. Ya nggak apa-apa kan kita bahas di sini itu nggak apa-apa masalah. Mbak Arles, selamat malam. Jenenge gonta-ganti. Mbak Arles. Oke ya teman-teman semuanya, Mbak Eva Teresa. Mbak Wildaraji kok sering ada orang yang WA saya, terus apa ini, pakai foto profil orang Korea. Oke, 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 oke. Kita bahas ya. Emak-emak tertipu codot, WA WA dengan profil Korea, ya kan? Oke, 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 oke. Bahas codot ternyata. Nanti kita ganti aja judulnya. Bukan bahas Sumpah Pemuda, tapi bahas codot. Oke lah, it's okay. Kita bahas codot. Oke, jadi begini. Saya nggak denger ya. Waduh, ada seniorku, Mas Gogor Waseso. Selamat malam, Sugeng Dalu Masih. Mas Gogor ini mantan bos saya, senior saya, kakak kelas saya, pokoknya serba suhu. Saya banyak belajar Mas Gogor. Terima kasih Mas Gogor hari ini saya live. Nggak tahu nanti mungkin suatu saat bisa live sama-sama Mas Gogor membicarakan hal-hal yang penting. Saya yang bertanya, Mas Gogor yang menjawab. Jadi, oke. Buat teman-teman semuanya, padahal saya nggak pernah kasih nomor WA ke siapapun loh, Mas. Juga tahu-tahu kok ya saya dimasukkan ke grup WA yang tulisannya Cina tapi nggak tak gubris, ku takut Mas Andro. Oke, oke, kita bahas ini nanti ya. Habis ini kita bahas, kita jawab. WA saya foto profil Korea, terus malam Mas Andro moro-moro kok codotan. Wah, pakai lengan panjang dingin ya Mas Andro. Sebenarnya nggak dingin. Asih tuh kui, Mbak Asih. Jadi istri saya itu tahu kalau saya itu orangnya nggak tahan dengan dingin. Kayak kan habis mandi tadi langsung dikasih lengan panjang. Dia nawarin pendek apa panjang, udah panjang, tak pakai panjang karena saya nggak mau sakit ya. Sekali lagi ya saya mending lebih baik badan saya hangat daripada badan saya kedinginan, atau lebih baik keringetan, atau lebih baik ongkep daripada saya kedinginan. Oke, kita bahas ya. Sekarang gini, banyak sekali, nggak sampean aja ya Mbak Wilda Naji. Saya juga sering tiba-tiba masuk WA, ya kan, langsung dimasukkan ke grup. Nah, saya pasti yang pertama langkah saya aja saya delete, ya kan, chatnya saya delete, kemudian saya exit di grup, terus saya delete grupnya, bis, nggak apa-apa. Ya, wis kayak gitu aja. Kata kalau ada yang masuk lagi langsung di delete, percakapan delete, exit group terus delete. Nggak apa-apa. Itu salah satu virus ya teman-teman. Salah satu orang-orang yang iseng, yang asal memasukkannya. Sama seperti saya nggak kuat dingin, mending sumuk daripada kademen. Sekali kademen langsung meriang ya. Saya juga kadang pakai panjang, kadang. Oke, Mbak Wilda Naji, teleponku juga sering dimasukin di grup Cina itu, sering banget di WA nggak pernah diangkat. Iya iya saya juga iya. Pokoknya intinya satu hal, di telepon nggak kenal nomor teleponnya, nggak ngerti nomor teleponnya, nggak usah diangkat. Terus kalau mereka mengirim sesuatu yang web atau link yang tulisannya biru-biru, jangan pernah diklik. Yang ada hapus, ya kan? Hapus, delete. Ya, jangan jangan dimasukkan. Nah, nomor teleponku juga sering dimasukin di grup Cina, sering banget di WA nggak pernah nggak angkat. Iya, 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 betul, betul, betul. Jadi memang begitu ya teman-teman. Eh, jadi
apapun ya, sesuatu nomor yang memang masuk secara tiba-tiba dan kita tidak memahami dan isinya macam-macam, langsung delete, delete grup, exit, kemudian delete. Delete percakapan, exit, delete grup. Dah, itu aja solusinya. Terus nggak perlu dibahas panjang-panjang. Nyimak Mas Andro dan Mbak Iris, semoga selalu saya juga senang musim panas daripada musim dingin. Karena kejar setoran terus supaya sampai lembur-lembur, Mbak Ratna. Nanti kapan-kapan melok kerja ya Mbak Ratna. Mbak Eva Teresa sering dimasukin. Jadi oke ya, itu kalau kita masukin nomor ya, dimasukin. Jawabannya sederhana, gampang dan nggak usah khawatir dan nggak usah mempertanyakan kenapa ini nomor saya seperti apa ini dan nggak usah mau tahu, dia langsung delete. Telepon yang nomornya nggak dipahami sampai juga nggak ngerti langsung delete. Mengganggu bolak-balik blokir. Wis demi keamanan semuanya, jangan pernah baca apapun yang ada di dalam sesuatu yang kita tidak kenal itu nomor siapa. Ya, menghindari menghindari acara yang macam-macam. Sering di video call foto profil Mbak Imong gak pernah tak angkat ya. Apa blokir aja, delete blokir. Mefu, Mefu Melody, aku juga Mas Andro OTW blokir satset. Oke. Hari ini jam 8 saukung Mas. Waduh, luar biasa. Katanya sampai kadang jam 9 saukungi sama. Akeh bayarannya Mbak Samen. Pokoknya ada telepon kan gak penting, nggak mau coba-coba. Yes, betul. Jadi kalau solusinya HP semuanya itu memang begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas codot. Ya, emak-emak yang tertipu codot. Jadi gini, saya itu juga heran kadang-kadang. Ya, eh, tapi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kenapa kok kita itu kadang penasaran. Awalnya adalah penasaran. Kemudian nanggepin sedikit. Karena apa sih sebenarnya kita itu? Kesepian. Mungkin kerjaannya kurang capek, Mbak Uul cantik. Atau sebaliknya, kerjaannya capek, ada hiburan. Hiburannya HP. Ya kan? Kerja capek, hiburannya cuman HP. Nah, yang masuk gambar-gambar orang ganteng. Nah, tertariklah mereka. Ya kan? Nah, kalau kayak teman-teman semuanya yang sudah sering nonton live saya, itu kalau yang masuk ganteng-ganteng ya malah Mbak Uul cantik, terima kasih. Jadi hadir. Jadi kalau orang-orang yang sudah memahami dan mengerti dunia persosmedan, dunia penipu-nipuan, tipu-tipu dan segalanya, pasti akan jauh lebih waspada. Nah, seseorang yang dari sosmed aja tertipu, itu sebenarnya memang ya mungkin dia menganggap iseng gitu. Itu dianggap sebagai sebuah keisengan yang mungkin kalau ditanggapi siapa tahu beneran. Padahal sebenarnya fake. Apapun yang di sosial media, apalagi WA-WAan itu menurut saya fake. Kalau memang beneran, itu pasti dia datang, pasti dia nunjukin muka asli nih, kayak gini nih. YouTube, Facebook, namanya nama asli, ya kan. Mukanya muka asli, terus postingannya udah lama. Kalau postingannya baru, terus di private, terus nggak bisa dilihat-lihat, itu waspada saja. Mama yang ketipu codot awalnya ya cuma iseng-iseng, akhirnya jadi kelanjutan sampai Indahoy lewat Bicol. Hadir Mas Andro sehat selalu sama Mbak Yulia. Jadi kadang di Hongkong itu dicari sisi kelemahannya ya teman. Setiap manusia itu pasti punya sisi kelemahan. Kalau siapa Vicky Prasetyo bilang, perempuan itu gampang ditaklukkan itu dengan sensor pendengaran. Nah, jadi kalimat yang memuji, kalimat yang merayu, ya kan. Terus di jam-jam yang tertentu. Nah, psikologi itu dipelajari. Itu Vicky ya, teman-teman, bukan saya. Ya kan, Vicky siapa Algojo itu mantannya
suaminya istrinya mantannya Deddy Corbuzier yang terakhir, terus dia katanya sekarang dekati Marsanda itu kan. Nah, itu Vicky. Ya dia bilang di jam-jam tertentu. Nah, terus sekali lagi saya main sosmed sudah lebih berapa ini? 10 tahun, tapi ketika mau anak-anak pasti yang aku ingat anak, takut kalau ada apa-apa, takut anak yang jadi terlantar. Pak Mukromin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi ya mungkin Samen punya punya filter ya anaknya. Mbak Zahra Fatma, sehat selalu Mbak Bibi, terima kasih. Nah, jadi kembali lagi ya, kan critical thinking. Nah, kembali lagi setiap sebuah persoalan, setiap sebuah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba, kita itu harus penasaran, kita itu harus curiga. Nggak apa-apa, letakkan kecurigaan itu di awal, tapi jangan terlalu berlebihan. Curiga sederhana aja, itu ciri dan tanda kita itu punya critical thinking. Nggak langsung mengiyakan. Curiga dulu sebentar. Nek dirungokno ceritamu, yang kita ngomong, nek dirungokno ceritamu, kok gak masuk akal. Itu namanya critical thinking. Boleh, ya. Makanya kenapa saya kadang-kadang sama teman-teman loh, teman-teman tidak terima dengan pernyataan saya, nggak cocok dengan pemikiran saya, langsung diungkapin aja, langsung ditanyain aja. Saya juga kayak gitu ya teman-teman. Saya itu kadang-kadang suka nyampah kalau kalau orang bilang itu nyampah. Jadi ada orang lain berstatus membicarakan tentang suatu hal. Nah, saya itu komen di bawahnya. Nah, komenan saya itu pasti akan bertentangan dengan pernyataan mbaknya yang di status. Setidaknya itu saya tidak mengiyakan. Di saat semuanya mengiyakan, saya selalu mentidak iyakan. Mencoba apa namanya membeda, berbeda, keluar dari arus. Ada yang sempat gak seneng loh, ada yang sempat benci. Ketika saya komeni yang berbeda arus, pandangan saya kepada dia, dia sewot, gak seneng, saya dibilangnya julid, kemudian DAWA. Ngapain sih, kenapa sih begini, begini, begini? Wah, ya gitu ya. Kalau saya ya ada yang komen di tempat saya, tapi menyangkal sesuatu yang saya tulis statusnya, kok saya itu jadi lebih senang gitu. Oh, Mbak Lia Javelin, selamat malam. Mbak Lia Javelin, kemarin pas di OY, keyboardnya main di Norpoint. Apa habis itu nyusul ke tempat kita jembatan Satu Bidadari atau nggak tahu, terus sampai nampil berempat lagi karena nggak saya nggak lihat videonya, saya sudah pulang. Luar biasa, itu nanti kita bisa bicarakan lanjut. Mbak Princess Novita, selamat malam, yang di Bekasi Jakarta Indonesia gitu ya. Temenku yang satu kerja itu pacaran, telepon terus, diliatin gaji miliaran, percaya aja sampai diliatin ke aku, tak bilangin editan, sampai capek nasihatin orang yang lagi jatuh cinta. Ya sudah, kalau orang jatuh cinta ya nggak usah dinasehatin, dibiarin, ngomong aja kayak gini. Nanti kalau kamu ketipu dan segala sesuatunya, aku ketawa-ketawa loh ya, aku tepuk tangan ya, aku nggak akan bilang kasihan. Nah, di Indonesia boro-boro dinikahin, ditengok aja, diteguk aja, nggak tahu aku diteguk. Jadi gini, teman-teman, sekali lagi ya. Memang kalau sudah bucin, sekali lagi udah bucin, apapun itulah. Karena kekuatan terbesar di dunia ini adalah cinta dan kasih. Makanya itu digunakan. Apalagi yang ada di Hong Kong. Ya kan? Ya sekali lagi nggak semua, ya kan? Seseorang yang sudah lama haus, seseorang yang sudah lama tidak pernah diperhatikan, seseorang yang sudah kok tiba-tiba ada orang ada datang dinikahin, kok tiba-tiba ada pangeran bertopeng, pangeran berkuda datang dengan segala atributnya, wah, atribut kepangerannya, terus sayang, I love you, tak nikahin gini-gini. Ya, piye ya, sekali lagi ya teman-teman.
Minum dulu ya. Oh, ditengokin aja enggak. Ya wis begitulah. Jadi terkadang kita itu untuk menyadari diri kita dan mengenali diri kita dan benar-benar sepenuhnya mindfulness, bahasa kerennya. Mindfulness itu memahami diri kita. Nggak cuman sadar diri ya. Kalau sadar diri itu kita ya menyadari. Nggak cuman sadar aja, memahami. Ya, lapisannya apa? Menyadari dulu apa memahami dulu? Memahami dulu apa baru menyadari. Intinya itu. Jadi kita itu melihat selama ini orang kan, ala wong yo jenenge dia seneng kok. Nah, dan itu masih marak terjadi. Wah, ada Mas Bro, anarki Rambo. Ya, tulisannya Sumpah Pemuda tapi kita bahasin codot. Ya, nanti kita ganti judulnya. Jadi sekali lagi, perasaan kesepian, ya kan? Perasaan akan haus dengan belayan kasih sayang, perasaan di mana bahwa duh, aku masih berhak kok untuk merasakan cinta. Ya, itu semuanya nggak ada yang salah, ya kan? Itu nggak ada yang keliru. Makanya ketika di Hong Kong ini juga minimnya adanya laki-laki, akhirnya ya, yang sama yang nggak sama, yang penting kasih sayang, yang penting cinta kasih. Ya, jadi kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, saya nggak akan menampilkan hal itu, teman-teman. Jadi, nah, begitu ada yang datang laki-laki yang beneran, yang fotonya ada di profil, yang tampangnya kayak dari Korea, kemudian posting-posting sesuatu yang serba Korea, Mbak Hanamura Muslim Galeri, selamat malam. Jadi, terkadang ya, Mbak Dewi hadir, Mas Andrus ya, itu kembali lagi. Kita sebaiknya memahami diri kita dan menyadari diri kita dulu sebelum se. Kenapa ini kok foto ganteng-ganteng polisi, angkatan darat semuanya militer kok nyari saya, kok merhatiin saya. Nah, se. Kalimat itu harus bentar. Mbak Haryati Yati, selamat malam. Jadi se. Critical thinkingnya mulai dimainkan. Selalu ada penolakan dulu di dalam benak pikiran kita. Ini ada apa? Ini kenapa? Dengerin dulu. Jadi ditelaah. Wah, ada dadai dari Kaulun B, dadai Kaulun Bari. Mbak Haryati Yati, ah, ya. Se. Mbak Siva Rahma. Jadi kalau ada sesuatu itu biasakan se. Tunggu bentar, tunggu bentar. Orang cerita ke kita ngomong A, B, C, D, tunggu bentar. Ya, kasih otak kita itu untuk loading. Jangan terus dijejelin, terus akhirnya kita jadi bingung. Terus akhirnya mau ya. Ya, mental block, set set mental block itu boleh, tapi awal sedikit aja. Nah, selanjutnya nanti didengerin, masuk akal. Jadi seperti itu, teman-teman. Kontrolnya tetap di diri kita. Dan ketika kalian mau nasihati orang yang sedang jatuh cinta ataupun kasmaran, wah, saya pun juga pernah merasakan, teman. Lagi gandrung-gandrungnya itu kayak wong goblok. Hari ini saya bisa ketawa dan merasakan kegoblokan saya. Benar-benar goblok mencintai. Waduh, ada Bang Abe. Iya, Bang Abe, kapan podcast? Sulit amat podcast sama sampean nih kok. Kata show ibu ya. Apa kata kelas saya tidak masuk di kelasnya sampean. Susah sekali ngajak ngobrol. Jujur, Pak.
Sadar diri, sadar rai aja, jangan baperan codot Mbak Maryam. Itu kalimat sebelah, Mbak. Dadai apa toh Mas dulu, dadai kok. Dadai kalun B, sehat. Selalu ngasih saya sawer. Saya. Jadi eh, sekali lagi buat teman-teman. Kadang kita itu merasain bahwa aku kesepian, apakah aku bisa merasakan cinta? Apakah masih ada yang memperhatikan saya? Saya itu benar-benar goblok. Ya, saya itu di usia berapa waktu itu ya? Pas saya lagi kerja, ya penampilan cakep, oke lah. Pakai kemeja, pakai celana, sepatu, wah eksekutif muda. Tapi justru itu membuat saya jadi goblok. Terus saya resign, saya demi wanita itu saya sampai resign. Ya kan? Sama, aku kalau sama wanita itu kadang belain. Saya kemarin-kemarin di Hong Kong juga bujuku, jangan naik gunung, gak boleh naik gunung, gini, gini, gini. Jangan naik trail-trail, naik motornya kenceng-kenceng nanti sakit. Ya karena ya, iya ya mencintai. Kita itu mencintai akhirnya keinginan kita, ego kita itu kita tahan. Nah, aku juga sama. Dulu tuh goblok karena cinta. Jadi sekarang aku nggak akan maido mbak-mbak yang dimakan codot, enggak. Karena aku pernah merasakan kegoblokan itu ya, walaupun aku laki-laki tergila-gila sama perempuan. Nah, sampean perempuan tergila-gila sama laki-laki kan. Contohnya kita ambil contoh yang seperti itu aja ya teman-teman. Ya kan? Eh, sangat jatuh cinta, sangat bucin. Ya iya, dari Pekanbaru menuju Rengat. Pekanbaru menuju Rengat itu kalau perjalanan itu 4 jam naik sepeda motor. Jadi aku belain itu teman. Dan kadang hujan panas tak terjang. Aku nggak pernah pakai mantel. Pakaian basah kering di badan, pakaian kering basah di badan. Bahkan saya mau datang ke rumahnya, rumahnya belum dibuka. Malam-malam jam 12 saya sempat itu nyari masjid, tidurnya di masjid, di dekatnya rumah wanita yang saya benar-benar cintai. Nunggu sampai pintunya dibuka. Pagi-pagi, nyampe jam 5, setengah 6 dari masjid, subuh, terus saya di depan rumahnya, tidur berbaring di depan rumahnya. Terus orang tuanya perempuan itu dibelainnya sampai begini. Dari Pekanbaru sampai ke Rengat. Nah itu akhirnya jadi malapetaka. Aku sampai kayak gitu. Terus habis itu, ya kan, dari Pekanbaru aku ke Bukit Tinggi. Itu juga hampir 3-4 jam, bahkan 5 jam. Aku naik motor. Dan motorku itu Honda CB 100. Gila nggak? Goblok. Tapi wong nyata bukan codot. Wah, Mbak Eka keblok. Ya itu kan kiasan gitu loh, Mbak. Mbak Eka keblok itu sebuah kiasan. Wong nyata bukan codot ya. Makanya kita cerita ini. Cerita adalah dampak kebucinan, kegoblokan kita ketika kita jatuh cinta. Itu aku ngerasain bener. Dan aku di fase itu memang bener-bener di fase di mana aku keluar dari pekerjaan. Gara-gara ya demi cinta, demi perempuan. Aku juga keluar dari kerjaanku karena kerjaanku menyuruh saya ke Jakarta dan saya memang sudah memutuskan pekerjaanku gak kepingin tak lanjutin, terus aku stay di Pekanbaru hanya demi karena wanita yang tak cintai. Waktu itu di 4 jam dari Pekanbaru, terus juga Bukit Tinggi. Habis yang Rengat itu sudah tidak menerima saya, yus aku geser ke Bukit Tinggi, dan itu jaraknya hampir 5 jam. Kalau dari Surabaya 5 jam itu mana ini? Sragen lah, wis dianggap dari Surabaya ke Sragen, nggak sampai Solo Ngawi, wis. Itu pun sekarang pakai tol, anggap aja jalan jalur biasa. Tak pikirin, dulu goblok, goblok bucin. Memang memang begitu kalau sudah bucin teman.
Saya pun nggak menampilkan hal itu. Mbak Eka Keblok, Bukit Tinggi tempat tinggal ibuku Mas. Ya. Mbak No NKI. Selamat malam Mas Bos, sehat selalu. Ya. Jadi benar-benar bucin itu memang buta. Dan saya menjalani itu hampir 3 tahunan, 4 tahunan. Cuman bayangin ya. Waktu itu tabunganku di Indonesia, aku kerja itu sisa tabungan 60 juta itu, ya gara-gara wanita itu bisa habis. Habis sampai akhirnya minus. Minusnya utang sampai 20 juta. Ya mungkin mungkin ya teman-teman bilang 20 juta itu dikit ya. Banyak yang kehilangan 100 juta, 300 juta, 150 juta, 50 juta, 60 juta. Tapi saya 20 juta itu bagi saya itu udah kegoblokan yang hakiki. Mbak Dewi cinta, oh cinta. Iya, iya. Sekarang Mbok itu nyesel dong nggak dapetin pean Pak Bos. Nggak juga. Nggak juga Mas Abe, nggak juga. Ya, semua jalan hidupnya masing-masing. Tapi saya menertawakan masa lalu saja. Jadi saya cuma ingin gambarin bukan bukan teman-teman yang bucin ya. Saya nggak menjelekkan teman-teman itu yang bucin. Karena saya sendiri pernah merasakan dan ketika saya merasakan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bisa sampaikan untuk membantu teman-teman bisa memahami kebucinan tadi gitu. Teknis event. Memang ada fase, memang ada masa, memang ada di mana kita tidak akan gubris sesuatu, kita akan hanya menggubris cinta, cinta, dan cinta, dan orang itu aja pokoknya. Waduh, ternyata Mas Sandro juga pernah gitu. Iya, jadi untuk lebih mudah berempati ya teman-teman. Sekali lagi kadang kalau kita nggak pernah merasakan bucin ya logika sadar aja begitu anak bucin kan terus dilokno goblok we gemblung sadaro meleo tangyo kan kayak gitu bahasanya. Nah, kalau saya sekali lagi saya juga pernah merasakan dan waktu itu teman-teman saya satu kosan itu ya anak-anak SMA yang juga sama-sama bucinnya. Jadi ya intinya segerombolan orang-orang yang goblok dan kebucinan. Sampai akhirnya saya minus 20 juta. Mbak Tria Muji, Mas Bro, wah keren fotonya kemarin. Ya, jadi kebucinan itu memang membuat logika dan nalar saya itu, saya nggak mau ngomongin orang, saya mending ngomongin saya sendiri. Dan ingin saya bagikan ke teman-teman. Sehingga kita nanti ketika punya empati, bagaimana menyikapi ketika ngelihat seseorang itu jadi bucin. Dan nah, harapannya kan di situ ya teman-teman. Makanya saya mencoba, saya yang jadi korbannya. Nah, kalian semuanya bisa bisa nantinya bercerita. Bisa bisa melihat seseorang dengan gelagat-gelagat yang kebucinan, Mbak Dia Rudia. Karena kebucinan ini akan masanya terus ya, puber itu bisa terus. Jatuh cinta itu bisa berkali-kali. Kasmaran itu bisa berkali-kali. Kecuali seseorang yang sudah apatis dan terlalu sakit. Sehingga dia benar-benar freeze, beku. Wis tidak pernah benar-benar mau menerima apapun. Itu kan ada yang di fase itu. Dari dulu untung untung ya bukan tipe orang yang bucin saat suka sama cowok apalagi kalau kenal cowok minta kirimin inilah itulah langsung tak tinggalin. Nah, berarti Mbak Eva Teresa itu logikanya sudah jalan atau mungkin sudah punya pengalaman sekali. Kalau memang belum punya pengalaman sekali, itu biasanya ya dia doesn't care, tidak sudah tidak peduli. Ya, aku juga dulu gitu. Sudah frustasi aku kerja gak naik-naik pangkat, gak jadi supervisor, aku jatuh cinta, udah tak lampiaskan hidupku ke bucinan terhadap cinta itu. Ya saya kerja normal, saya simpan, begitu ada duit 100.000, 50.000, bensin itu kalau saya masih ingat ya, sekali lagi kalau saya masih ingat, bensin itu masih 3.500. Saya isi bensin 5 liter, 10 liter, PP, saya sudah nyampe ke tempat mereka. 35.000 nggak sampai 50.000 lah, 35.000 itu sudah 10 liter, saya isi 2 kali berangkat. Semangat cari dolar Mas Andro, nggak bro,
Terima kasih sampean yang selalu mendukung saya. Jadi saya semangat terus berbagi sesuatu buat teman-teman. Di Sawer, dadai kalung B. Tulisannya Cina, apa aslinya wonge ro, tapi aku lali jenenge sampean. Gak tak ayo jenenge. Sampean wong apik. Wis anake wis gede. Tenang, kapan-kapan nanti kita ketemu ngobrol, Pak. Susah kalau udah bilang cinta tak bisa pakai logika, tai kucing rasa coklat. Kali yang sedang jatuh cinta, bosku. Iya, iya, ya Mbak No NKI. Saya nggak nyalain. Mbak Mama Muda. Typo ketinggalan, baru selesai kerja. Tetap semangat. Iya, terima kasih. Nggak ada yang ketinggalan. Tenang semua. Jadi, saya mengalami masa itu dan memang 3 tahun benar-benar bucin. Dan akhirnya, sangat terpuruk. Akhirnya saya harus lari ke Jepang. Nah, cuman untungnya gini. Nah, ini. Hebatnya orang bucin, ya setelah orang itu bucin kemudian sadar tersakiti, akhirnya dia langsung wah, aku harus mengembalikan, aku harus bisa buktikan bahwa kamu, wah ya seperti yang diomongin sama Mas Abe ya, sekarang Mbok itu nyesel nggak dapat, nah tak bikin kamu nyesel pas teko, ya Mbak Mama Muda, siap nggak apa-apa. Dulu isi bensin masih 5.000 untuk full Mas Andro, ya Mbak Eva Teresa. Mbak Ariati sekarang banyak cinta gombal Kak, ya ya nggak apa-apa. Ya kita tidak bisa menampilkan itu, kita tidak bisa, tetapi kita harus memahami ya di usia-usia yang sudah tidak muda lagi, logikanya lebih dipakai dan critical thinking. Saya dulu benar. Waktu itu saya masih di umur-umur 28, 29, 27. Saya 21 kerja, tambah 7, 28 resign. Saya 28, 29, 30, 31, 32 saya sudah di Hong Kong. Jadi 28, di ending 28 sampai 31, 3 tahun. Dan waktu itu saya ke Jepang 2011, 3 bulan. Itu sebagai puncak kemiskinan saya yang paling miskin, minus utang 20 juta. Makanya teman-teman, Mbak Julia Anmang sudah banyak yang nelpon ya, hotelnya. Anak-anak nggak tahu, udah tak kasih. Mungkin ada anak 6 kalau nggak 7 tak kasih nomornya Mbak Ana. Semoga nanti ada yang cocok. Jadi minus 20 juta. Ini yang akhirnya sama di ceritanya teman-teman. Di ceritanya channel-channel YouTube yang tertipu 100 juta, 50 juta, 200 juta, 250 juta. Ini sama kayak saya. Tapi saya kehilangannya 20 juta. Minusnya 20 juta. Kalau dihitung sebenarnya dari 60 juta, itu bisa sebenarnya sampai minus 20 juta itu hitungannya tetap saya kehilangan 80 juta demi cinta. Kalau kita telaah ya. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Ya karena saya mengalami. Saya bukan orang-orang yang hari ini kalian anggap wah pinter sejak dulu. Enggak. Ngerti sejak dulu. Enggak. Ya sama, saya dulu juga goblok. Dari dulu aku sering yang dicintai sama orang udah punya istri, di situ aku benci sama cowok jadi keluar sekolah fokus kerja. Oke. Mbak Eva Teresa. Nah, di situ kan Mbak. Karena dicintai sama orang yang sudah menikah dan sampai ngerti bahwa itu sebab itu kan nggak boleh gitu. Dan sampai sangat sadar dan masih baik-baik saja fokus kerja. Nah, aku tuh begitu. Jadi kalau dihitung tabunganku yang aku kumpulin 60 juta, bisa jadi sampai 80 juta sih sebenarnya. Kemudian sampai aku minus 20 juta. Berarti kalau 60 di cash waktu itu di rekening saya kan. Ya saya sebelum ke Hong Kong rekening oke lah. Saya kerja 7 tahun di perusahaan Jepang. Ada aset yang saya punya yang bisa saya beli 7 tahun itu memang benar-benar kerja keras kan. Terus akhirnya membawa saya. Jadi tapi runutan cinta itu, runutan kesedihan itu, runutan kesengsaraan itu, runutan kebucinan itulah yang membawa saya sampai di titik ini. Teman-teman. Jadi kita tidak menampilkan dan tidak memunafikkan orang yang lagi kasmaran dan jatuh cinta. Bukan saya membenarkan, tapi tujuannya ketika saya ngomong kayak gini, itu apa yang harus kita lakukan ke dia? Ya sudah, biarkan aja. Nanti sampaikan ke mereka.
Kalau kamu nanti sudah kena tipu, kalau kamu tadi sudah menyesal, ya, kalau kamu nanti sudah hancur-hancuran, duitmu entek-entekan, kamu telepon aku ya. Tapi ojo tembung utang, tapi takjak tuku bakso. Takjak tuku gado-gado, ayo mangan es campur saenake. Atau ngombe kopi, ayo tak jeng buffet. Sampean ngomong kayak gitu. Jadi ya terus terang, saya pun sama. Ya kalau dihitung wis 80 juta juga habis. Jadi untuk kalau tak hitung ada 4 wanita yang memang iya ya teman-teman. Aku itu dibuat mainan ya sampah. Tapi saya nggak benci sama mereka. Facebook saya cuma satu yang nggak berteman karena dia sendiri yang blokir. Yang tiga tetap berteman sama saya. Yang terakhir saya bucinya juga di Hong Kong. Tapi ini agak sedikit drastis di Hong Kong. Tidak membuat saya sampai kehilangan ratusan juta enggak. Di Hong Kong ini aku lebih pintar. Ya kan? Aku bucin juga salah satunya. Ya, aku kepengen benar-benar sudah selesai. Aku nggak mau sebelum sebelum istriku yang ini. Dia sama. Jadi kita itu sudah, ayolah sudah cukup. Mbak Maria Margareta Margi, weh, namanya panjang sekali. Jadi kebucinan itu memang begitu. Mbak Winar, baru rehat. Terima kasih Mbak Winar. Ya, sampaikan aja kepada teman-teman kita yang bucin, kamu kalau sudah ketipu nanti, duitmu sudah habis banyak dan semuanya, telepon aku ya, tak jeng mie ayam atau bakso. Tapi ojo nembung utang, bilang aja. Gak apa-apa. Saya merasakan apa yang mereka rasakan. Kadang juga tidak salah ada teman yang setengah sadar nih. Jadi, Mas, aku mau mau apa namanya dilamar, aku mau didatengin di Hong Kong, tapi gajinya tertahan. Katanya karena apa-apa. Jadi aku dia minta dibantuin untuk transfer. Wes aku tuh langsung bilang, Mbak, aku boleh pesen ya. Sampai sedang bucin. Aku nggak mau ngomong panjang-panjang karena sampean kasmaran. Nek sampean bertanya sama aku berarti sampean percaya sama aku. Nggak usah blokir nomornya. Ya terus aku nggak ngerti sampai nasibnya berikutnya. Tapi yang jelas di channelku, ya kan. Nah, ada yang cerita dulu sampai 3 episode 250 juta. Setelah itu semuanya ke belakang nggak ada yang cerita. Karena mungkin sudah ngerti nek cerita sama saya. Jadi udah terlambat. Dan kalau terlambat terus kita tetap omong-omongkan dan kita tetap cerita-ceritakan ya gak apa-apa sih nek sampean gelem dihujat karo teman-teman. Kalau bucinku dulu kan ya dulu terus hari ini saya sudah mentertawakan kebucinanku. Kalau aku sudah bisa mentertawakan masa laluku, sebenarnya aku sudah bisa berdamai dengan diriku sendiri. Nah, kalau teman-teman kan masih ada yang trauma. Laki-laki jahat, laki-laki semua nggak ada yang dipercaya. Nah, itu kan masih trauma. Kalau trauma terus nggak bisa disembuhkan, nah itu kan sebenarnya penyakit. Nah kalau aku nggak tahu. Aku tersenyum, aku mentertawakan kegoblokanku di masa lalu, aku mentertawakan kebucinanku di masa lalu. Ya memang goblok. Saya akui, saya mengakui. Bucin goblok itu saya sangat mengakui. Dan saya merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi makanya kalau ada yang bucin, aku bilang, Mbak, aku saran, aku nggak pernah ngotot. Nggak pernah marahin dan ngeyel. Sampean blokir mbak, saya cuma kalimatnya sampean blokir. Nek sampean nggak kepingin kehilangan, tapi nek sampean merasa menikmati dan yakin ya sudah. Saya Mas Andrew trauma, nah kan Mbak Mariam, tetap ada yang trauma.
ya nggak apa-apa. Ya, monggo. Karena itu pilihan hati kita untuk menaruh hal yang nggak baik terus tersimpan, tetap tersimpan di dalam hati, terus akhirnya ngecap segala sesuatu itu semuanya sama aja, itu ya boleh. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya ya sayanya yang goblok. Saya yang pekok, saya yang bego, saya yang dos. Ya saya harus perbaiki untuk lebih berhati-hati. Karena sekali lagi kekuatan Gusti Allah yang paling besar itu adalah cinta dan kasih. Gusti Allah mencintai kita, dikasih kenikmatan banyak, dikasih nafas gratis. Karena kalau sudah sakit, nikmatnya dicabut, bahaya. Nah, itu cinta kasih itu kekuatan terbesar. Makanya itulah yang digunakan untuk modus apapun. Modus-modus penipuan itu paling tidak akan dihindari, tidak bisa terhindar, dan paling berhasil kalau menggunakan cinta. Pengalaman memang sangat mahal, bosku, tapi selanjutnya kita lebih berhati-hati. Iya, Mbak Noen. Iya, benar. Jadi kadang-kadang sih seperti itu. Kehidupan itu kita nggak bisa memake sure ya, memastikan ya teman-teman, bahwa hidup hidup kita itu akan terus baik-baik saja. Itu tidak. Kadang ada iming-iming, ada hasutan, ada kebencian, ada kemarahan yang membuat kita itu jadi nanti ya iki, enak endi ya? Tak tabrak apa ya? Apa aku mundur ya? Apa aku pakai akal sehat ya? Apakah aku tinggalkan? Makanya di situ kan butuh circle sampean. Nah, saya itu jadi orang ini. Kalau masuk ke dalam circle dan di circle itu banyak yang menceramai saya terima kasih. Banyak yang menceramai saya, nasehatin saya. Tapi di circle saya ini nggak ada, malah saya yang ceramah. Aku tuh juga kepingin loh teman-teman. Teman-teman nasihati, teman-teman kasih tahu Mas Andrew gini loh Mas Andrew. Sampai itu nggak play Mas Andrew. Bro gue ini nggak play. Loh lah apa kok nggak play? Aku pingin ngene-ngene kok awakmu gak kayak ini. Aku tuh kadang ya dalam sebuah pembicaraan itu saya menguasai apa namanya dialog itu. Nah, aku tuh butuh teman-teman yang bertanya, butuh teman-teman yang kritis, butuh teman-teman yang berpikirnya dalam bahwa, woi bro, lah nek kondisi ini kayak gini, keadaan itu kayak gini, terus aku kon kudu piye? Gak apa-apa, kalian hadapkan saya di sebuah pertanyaan atau persoalan yang dimana menurut kapasitas cara berpikir teman-teman itu aku piye kudu nentok atau kamu itu nggak pas dulu, kamu itu sebaiknya kayak gini pandanganku, kenapa kamu begini, iya gini, tapi ya jangan bilang bro kamu itu jangan kayak gitu, terus alasannya kenapa, juga seneng aja aku nek kamu kayak gitu, nah ini nggak masuk. Mbak Anitanya Santa, Mbak Silvi Damayanti, Mbak Moji. Kemarin nggak datang Mbak Moji menyanyi. Mbak Moji podcast yuk. Aku penasaran nih sama suara sampean. Sampean nggak belum menyanyikan laguku ya. Laguku elek-elek. Mbak Henia Nuhai, Mbak Silvi jawaban komeno ya. Laguku elek-elek ya Mbak Silvi. Sampean nggak belum menyanyikan laguku. Suaranya sampean api. Wis Mas Haryo Tristan si Saldi. Katanya mau ke Hongkong Mas. Jadi kayak gitu ya teman. Wanita cantik, cowok ganteng, ya kan? Iya Mbak Mas Haryo katanya mau ke Hongkong Mas Haryo. Enggak, ya kan? Kita lebih berhati-hati. Jadi ya piye cinta wis. Kayak omongannya babi patkan nih. Cinta deritanya tiada akhir. Serius, serius teman-teman. Saya juga mengalami fase itu.
Bener-bener bucin. Ya, hitung-hitung nggak cuma 20 juta sih. 80 juta saya juga habis, tapi habisnya bukan ketipu terus saya kasihkan. Enggak. Tapi saya jalan sama dia, terus kecelakaan, kena masalah, aku harus Mbak Ari Prianti, aku harus bayar denda, aku harus bayar ongkos mobil, aku harus damai sama korban kecelakaan, terus di Indian aku juga harus minus bayar kos-kosan. Akhirnya itulah yang membawa saya sampai ke Jepang 3 bulan. Lapor imigrasi sekarang susah, komandan. Waduh, iya kepala imigrasi Pak Yusril Indah Mahendra sekarang. Gampang Mas Haryo, nek sampean ngerti. Nek ngerti caranya gampang. Migrasi itu simpel sederhana. Ya jadi kayak gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya ke Jepang, ngerasain Jepang, pulang lagi ke Indonesia 6 bulan. Saya tinggal di sawah, di kebun saya, di gubuk saya merenungi. Akhir itu akhirnya saya dapat ke Hong Kong, bertahan di Hong Kong dan sampai sekarang. Dan sekarang saya sudah enak. Alhamdulillah. Di Hong Kong dulu ya, tidur di Mbak Ari Prianti, hadir Mas Andro telat ini bahas apa? Bahas codot, Mbak. Bucin. Bahas kebucinan cinta. Jadi kayak gitu. Saya juga tidur di Victoria Park. Gak punya duit buat hotel. 1 November 2013. Sekarang tanggal 28. 3 hari lagi. Saya hampir 2013, sekarang 2024. 11 tahun. 11 tahun yang lalu. Tak terasa di Hongkong sudah 11 tahun. Sudah 5 kontraknya teman-teman. Mau 6 kontrak. 11 tahun, 5,5 kontrak. Ya, karena memang pasangan ketemu di sini. Yang pertama gagal, terus yang kedua ini. Ya mudah-mudahan saya tidak berharap lagi. Ya, cukuplah semuanya selesai, berhenti di sini. Dan ini adalah pilihan saya yang harus konsisten. Harus saya jaga terus sampai nanti. Sampai tua. Sampai salah satu dari kita dijemput, ya itu harapan. Sekali lagi di kehidupan masa mendatang kan kita juga nggak ngerti. So, artis yang banyak duitnya ya bisa cerai, Pak Embong dan Paula. Bahas artis enggak lah. Jadi kayak gitu ya teman. Bucin itu memang sesuatu yang memang nggak bisa dilihat, bisa dilihat dari luar tapi kita nggak bisa masuk ya. Jadi teman-teman sekali lagi ya kan, eh, kalau memang kalian itu jatuh cinta dan kasmaran, ya tetaplah berbicara dengan orang-orang yang circle kita harus tetap yang punya logika. Jangan menyendiri karena orang kalau sudah cinta, ya sekali lagi ya ini, kalau orang sudah jatuh cinta, orang sudah kasmaran, dia itu akan menghindari yang lain. Kalau dia hanya dengan pasangannya itu, mereka akan intim dengan pasangannya dan dia akan berusaha meninggalkan yang lain. Karena dia nggak membutuhkan orang yang lain. Amin ya robbal alamin. Warahmah sakinah mawadah warahmah Mbak Iwi dan Mas Andro, terima kasih doanya. Jadi kalau sudah mereka bucin berdua, wis yang lainnya kan ditinggalkan. Nah itulah makanya kan ada dunia kayak selasa milik berdua. Nah itu sudah mereka tidak akan peduli dengan siapapun. Karena yang sudah chemistry-nya cocok, klop, wis. Tapi giliran nanti tersakiti baru dia. Baru mulai konco-konco nenek tadi meninggalkan, Jerine meninggalkan. Yang enggak, teman kalian tetap ada. Teman kalian lagi bucin. Mbak Nur Caula, Assalamualaikum Mas Andro. Ganteng sak dunia, semoga sehat dan umur dan bahagia bersama. Terima kasih teman-teman. Ya sekali lagi ya teman-teman. Kesehatan. Saya kemarin kena sakit, terus kesehatan itu saya yakin dan sangat percaya. Kalian semuanya yang mendoakan saya. Karena saya ngelihat bojoku malam-malam ngomong,
kamu tadi dengerin apa? Dia kan dengerin pakai headset. Tak tanyain. Dengerin kekuatan doa. Ngomongnya kayak gini. Loh, piye? Ada penelitian yang satu orang kena penyakit jantung, ya, satu kena, dua-duanya penyakit jantung. Yang satu itu mendoakan temennya yang sakit, satunya. Lah yang didoakan ini, dia berdoa sendiri. Nah, ternyata yang didoakan sama teman-temannya ini yang sehat. Yang berdoa sendiri ini ternyata akhirnya lebih banyak prosentasenya yang meninggal, yang mendoakan. Ya, jadi saya sangat beruntung punya kalian yang nonton saya itu beruntung kalian mendoakan. Nah, ketika kalian sudah mendoakan, ya saya itu harus berpikir menyampaikan materi apa yang relate dengan kalian. Menyampaikan sesuatu apa yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Makanya kalau nggak dikasih masukan, kalau nggak dikasih pertanyaan, saya itu khawatirnya, sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu tidak kena dengan teman-teman. Dan aku kepinginnya apa yang pingin tak berikan itu pas yang memang karepe teman-teman. Yang penting jangan duit, jangan minta duit. Assalamualaikum, Mas. Mbak Bunga Cempaka. Waalaikumsalam. Selamat malam lambat. Enggak, Pak. Nggak ada yang enggak. Nanti bisa di channel YouTube dicek lagi. 2-3 hari berikutnya nanti saya keluarkan. Jadi masih bisa. Jadi ya teman-teman seperti itulah. Saya sangat bersyukur. Sekali lagi hidup saya sekarang lebih baik dari 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dan saya berharap di baiknya hari ini, harapannya nanti bisa membawa kebaikan yang lebih banyak lagi untuk semakin banyak orang. Terakhir ya, yang saya sampaikan. Tadi saya sedikit otak saya ya kan, melihat sebuah konten. Ada yang dinamakan kripto, akademi kripto. Ini sebenarnya sudah dimulai 10 tahun yang lalu awal-awal. Ya, saya akan berusaha. Oke, saya itu Mas Niku, tenan kok dulu. Dulu punya Samura, tapi kok sekarang Oti loh Mas, puji syukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ya pokoknya ya intinya teruslah berbagi kebaikan. Jadi niatkan dan tujuan kita itu ketika diberikan sesuatu Gusti Allah, kita manfaatkan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Keberkahan buat orang lain kah? Makanya saya terus berpikir. Mungkin karena banyak orang-orang yang memang membutuhkan uang atau mungkin membutuhkan strategi atau cara hidup yang lebih baik atau mungkin bekerja yang enggak kerja keras tapi bisa saya berusaha bahkan saya memberikan informasi gimana caranya anak-anaknya teman-teman ini ke Jepang supaya teman-teman kalau susah berwirausaha jadikan anaknya aja kerja di luar negeri terus ibunya pulang istirahat. Saya sampai berpikir gimana ya caranya kalian itu teman-teman semuanya ya kalian teman-teman kak semuanya yang ada di Hongkong ini ndang mulai istirahat di rumah. Iya cara nih terus gak rekoso piye. Bukan saya pikir gitu. Kalau teman-teman masih nggak mau belajar, nggak mau apa ya sudah kasih kesempatan yang belajar anaknya yang diajari, anaknya yang diajarkan supaya nanti kalau mereka sudah tumbuh dan berkembang dia bisa bantu ibunya. Saya sampai berpikirnya sampai di situ. Kadang sampai istri saya itu bilang, lapo kok leren uang uang lo kok mbok urusi. Anak uang abek masa depannya anak uang lapo kok mbok pikir. Kenapa kamu pikirin itu? Kenapa nggak kamu pikirin dirimu sendiri? Dengan memikirkan mereka sebenarnya, saya itu berpikir buat diri saya sendiri. Karena ketika saya memberikan kepada kalian semuanya manusia, Gusti Allah itu pasti akan balik. Mbak No NKI, moga jadi keluarga bahagia sama. Ya makanya itu. Makanya saya nggak pernah mau ngomongin duit. Tapi next episode saya tadi terbersit Mbak Dinda sana sana. Saya tadi terbersit bahas tentang kripto.
Ya, mudah-mudahan ya teman-teman kalau suatu ketika nanti teman-teman nggak ngelihat saya live misalnya, ya saya ngomong dulu, mudah-mudahan ya kan tetap bisa live terus, bisa ngobrol bersama teman-teman, menyapa teman-teman, mengangkat telepon yang punya masalah. Tapi kelihatannya saya mau fokus, coba deh ini ada pelajaran baru yang mungkin konsentrasi akan sedikit kepecah. Akademi kripto ya, yang mudah-mudahan akan membawa, karena saya pikir apa salahnya sih kita belajar, apa salahnya membuka wacana baru, apa salahnya. Nah, di sela-sela itu saya juga belajar tentang AI, artificial intelligence. Makanya kalau yang beberapa tahu saya punya lagu, ada lagu, bikin lagu itu dari artificial intelligence. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat, selalu asah otaknya, selalu isi kepalanya dengan pengetahuan baru. Mbak Nazila Izatul Husna, terima kasih. Ya, selalu isi kepalanya dengan pengetahuan, selalu isi kepalanya hal-hal yang baik, selalu isi kepalanya dengan critical thinking, berpikir kritis, agar apa sih tujuannya? Kehidupan kita tidak semakin terpuruk. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.